Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat, masih tentang doa saudara. Masih dalam seri tentang doa yang dijawab. Bagaimana supaya permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan dijawab oleh Tuhan dan kita mengalami perkara besar, kita mengalami apa yang kita rindukan diwujudkan oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, sedang mengharapkan supaya permohonan-permohonan saudara itu dijawab oleh Tuhan? Kita akan terus belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan saudara. Bagaimana supaya kita mengalami jawaban doa. Bagaimana supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Karena seringkali saudara, masalahnya ada pada kita, bukan pada Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dia Allah yang rindu, Dia Bapa yang rindu untuk menolong kita. Dia rindu melakukan lebih dari apa yang kita doakan malah, lebih dari apa yang kita pikirkan malah. Yang menjadi masalahnya seringkali adalah ada pada kita. Kita yang membuat doa kita terhalang untuk dijawab oleh Tuhan. Karena seperti yang sering saya sebutkan juga bahwa ada ayat yang berkata, bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan seruan kita, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa kita, tetapi yang menjadi masalahnya adalah cara hidup kita, dosa kita. Itu yang menghalangi Tuhan. Nah sekarang saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita akan belajar dari konteks firman Tuhan ini, saudara, bagaimana pertolongan Tuhan nyata bagi orang-orang yang memohon kepada Dia. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif supaya kita menemukan apa kebenaran Tuhan, apa kehendak Tuhan, prinsip firman Tuhan tentang doa dan permohonan kepada Dia. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang seorang perwira di Kapernaum yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit parah dan dia sangat menderita. Lalu kemudian, saudara, perwira ini datang memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan hambanya itu. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa yang ada pada perwira di Kapernaum ini, sehingga apa yang menjadi masalahnya bisa selesai pada waktu itu. Apa yang Yesus lihat dalam dirinya sehingga permohonannya diwujudkan oleh Tuhan, di mana dia punya seorang hamba yang sedang sakit parah dan sangat menderita. Dan kemudian di ayat 13 di sana dikatakan bahwa pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi apa yang menjadi masalahnya terselesaikan. Hambanya yang sakit dan sangat menderita itu akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami mujizat. Permohonannya diwujudkan oleh Tuhan. Kita akan belajar, saudara, apa yang menjadi alasan sehingga perwira ini mengalami jawaban Tuhan. Apa yang menjadi alasan sehingga perwira ini mengalami permohonan dan permintaannya kepada Yesus dijawab oleh Tuhan. Dan dengan menerapkan firman Tuhan yang akan kita belajar, saudara, saya rindu saudara mengalami dalam hidup saudara bahwa apa yang menjadi permohonan saudara di hadapan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan saudara di hadapan Tuhan, diwujudkan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang kita bisa lihat di sini, yang menjadi alasan utama sehingga perwira itu mengalami jawaban doa adalah imannya. Kita bisa lihat di ayat 10. Di sana dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu kemudian ayat 13 lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi alasan hamba perwira itu disembuhkan, alasan dari perwira itu mengalami jawaban atas permohonannya adalah imannya, di mana Yesus memuji iman dari perwira ini. Bahkan sampai Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai dari seorang Israel sekalipun. Artinya iman perwira ini begitu besar sehingga melalui iman itulah dia mengalami jawaban atas permohonannya. Melalui iman itulah dia mengalami mujizat. Perkara besar dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara
atas segala masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, penderitaan, penyakit atau apapun yang saudara alami dalam hidup saudara. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan dan Tuhan menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara, maka satu yang Tuhan mau lihat dalam diri saudara adalah iman. Keyakinan sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, adakah saat ini saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Saudara, sebenarnya dalam kisah ini ada fakta yang sangat menyedihkan, di mana perwira di Kapernaum ini, dia bukan orang Israel, saudara. Dia bukan bagian dari umat pilihan Tuhan, yaitu orang Israel. Tetapi sekalipun dia bukan bagian dari orang Israel, tapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu satu sisi yang positif, saudara. Tetapi yang menyedihkan adalah kenapa sampai Yesus berkata tidak ada iman seperti ini dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Itu yang menyedihkan, saudara. Ada orang yang disebut sebagai umat Tuhan. Ada orang yang di sana ada hamba Tuhan, malah ada orang Farisi. Tetapi dari antara mereka semua sekalipun tidak ada iman dijumpai seperti iman orang ini. Artinya, sekalipun orang Israel disebut sebagai umat Tuhan pada waktu itu, mereka mengikut Tuhan, mereka tidak mempunyai iman seperti iman orang ini. Orang ini mengalami mujizat karena dia punya iman yang sungguh, sedangkan orang Israel tidak mengalami mujizat dalam kehidupan mereka karena mereka tidak memiliki iman seperti itu. Jadi alasan perwira di Kapernaum ini mengalami mujizat adalah karena imannya. Jangan sampai hari ini kita ada di posisi seperti orang Israel pada waktu itu, saudara. Kita disebut sebagai umat Tuhan, kita disebut sebagai anak Tuhan, kita orang Kristen, kita ke gereja, kita beribadah, tetapi kita tidak mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, perkara besar daripada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sekalipun beribadah, ikut Tuhan, sebagai orang Kristen disebut anak Tuhan, tapi ternyata kita tidak memiliki iman seperti yang Tuhan mau. Sama seperti orang Israel, sudah dipilih, sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak beriman seperti yang Tuhan mau. Sedangkan orang perwira Kapernaum ini, mereka bukan bagian dari orang Israel, tetapi dialah orang yang beriman besar seperti yang Tuhan harapkan. Nah sekarang, saudara, mari kita lihat ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Adakah kita hidup dalam iman? Sudahkah saat ini saudara benar-benar hidup beriman? Sudahkah saudara hidup dalam iman? Sudahkah hari-hari saudara-saudara jalani dalam iman? Jangan sampai saudara berdoa, saudara memohon, saudara meminta kepada Tuhan, tapi saudara tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Sudah banyak saya ceritakan, ada orang-orang yang serius berdoa, bahkan meminta doa dari kami sebagai hamba Tuhan, tapi mereka tidak percaya sungguh-sungguh pertolongan Tuhan karena mereka berdukun juga. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau saudara sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apa yang dialami oleh perwira ini, di mana Allah bertindak, Allah melakukan mujizat, Allah melakukan perkara besar, saudara pun akan mengalami itu di dalam kehidupan saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Segala perkara sanggup Dia lakukan. Yang menjadi masalahnya adalah iman kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan? Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa bukti seseorang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Nah, atau kita bisa lihat analisa dari kejadian ini, peristiwa ini. Apa yang menjadi alasan sehingga Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, apa yang Yesus lihat dalam diri orang itu, dan itu yang membuat Yesus menilai bahwa imannya begitu besar? Nah, kita akan lihat, saudara, di ayat 10 itu masih Yesus menilai iman orang itu besar. Kenapa, saudara? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman perwira ini dinilai dari perkataannya. Karena dikatakan ayat 10 itu setelah Yesus mendengar itu. Jadi setelah Yesus mendengar bagaimana perwira ini berbicara dengan dia, maka melalui itu dia berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Jadi iman perwira Kapernaum itu dinilai oleh Yesus dari apa yang dia katakan. Lalu kemudian akhirnya mujizat terjadi. Nah sekarang apa isi kata-kata dari perwira di Kapernaum itu yang menggambarkan imannya? Nah itu yang kita lihat bersama saudara. Kita akan analisa perkataan-perkataan dari perwira itu. Nah perkataan perwira itu yang dinilai oleh Yesus itu mulai ayat yang ke-8. Sebenarnya ayat 7 Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jadi saudara, bukti iman dari perwira ini, pertama dulu kita melihat di mana ketika perwira ini memiliki seorang hamba yang sedang sakit, lumpuh dan sangat menderita. Itu dikatakan di ayat 6. Hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Nah saudara, dikatakan datanglah seorang perwira, ayat 5, datanglah seorang perwira kepada dia dan memohon kepadanya. Artinya yang pertama, bukti perwira ini beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah di mana ketika dia punya masalah, punya problem, dia datang memohon kepada Yesus. Jadi bukti dari imannya itu sebelumnya, sebelum perkataan-perkataannya itu adalah bahwa dia menjadikan Yesus tempat mengadu atas masalah yang dia alami. Dia datang kepada Yesus untuk memohon atas penyakit yang dialami oleh hambanya. Dia memohon supaya Yesus menyembuhkannya. Sekali lagi saudara, dia bukan orang Israel, tetapi dia punya iman yang kuat sehingga dia datang memohon kepada Yesus. Hari ini kalau saudara mau mengalami perkara besar atas segala masalah, persoalan, beban hidup saudara, datanglah memohon kepada Yesus karena dia sanggup untuk menolong setiap saudara. Datanglah memohon kepada dia. Jadikan dia tempat memohon, tempat mengadu saudara atas segala pergumulan saudara. Adakah saat ini bebanmu berat? Adakah saat ini hidupmu sulit? Adakah saat ini penyakitmu parah? Adakah saat ini saudara mengalami masalah yang rumit di tengah keluarga? Masalah yang rumit di tengah pekerjaan, dalam usaha bisnis saudara? Mari datang kepada Yesus dan jadikan dia jadi tempat saudara mengadu atas segala beban dan persoalan saudara. Itu yang dilakukan oleh perwira ini saudara. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dia punya uang, dia seorang yang terhormat, dia seorang yang kaya, saya percaya. Sebagai orang terhormat, sebagai perwira, siapapun yang dia suruh untuk mengobati hambanya ini, maka siapapun akan mau. Dia punya uang juga, siapapun yang dia mau bayar untuk mengobati hambanya ini pasti bisa saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya, mungkin dia sudah berusaha supaya hambanya ini bisa diobati kemana-mana, tetapi tidak kunjung sembuh juga. Artinya tidak ada hal yang lain lagi yang bisa menjadi harapan. Harapan terakhirnya hanya Yesus. Dan dia datang kepada Yesus memohon supaya Yesus menyembuhkan dia. Hari ini saya tekankan kepada saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, yang mungkin sudah lama saudara ingin saudara pulih dari pergumulan itu, sudah lama saudara memohon, sudah lama saudara bergumul, sudah lama saudara berbuat, apapun saudara kerjakan supaya saudara dipulihkan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan putus asa. Sekalipun sampai detik ini saudara belum melihat mujizat, jangan putus asa saudara. Tetaplah datang kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan seperti perwira ini. Dia datang kepada Yesus mengadukan halnya, yaitu hambanya sedang menderita. Lalu kemudian saudara, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Lalu di sanalah
perwira ini mulai berbicara. Dan dari kata-katanya lah Yesus akhirnya menilai bahwa iman perwira ini begitu besar. Dan akhirnya perwira ini mengalami mujizat. Nah, apa kata-kata perwira ini yang menggambarkan imannya, saudara? Kita lihat bersama. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Jadi setelah dia mengadu kepada Yesus, setelah dia menceritakan halnya kepada Yesus, lalu kemudian Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Maka ayat 8 saudara dikatakan di sana, jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Jadi isi perkataan perwira itu yang pertama adalah dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Coba kita analisa satu persatu kata-katanya ini, saudara. Dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Siapa dia? Seorang perwira. Kita bisa bayangkan, apakah dia ini tergolong kepada masyarakat yang punya ekonomi yang lemah? Atau dia tergolong menengah, atau malah ekonominya atau keadaan hidupnya tergolong masyarakat kelas atas. Nah, saya percaya dia ini tergolong di tengah-tengah masyarakat. Dia tergolong ekonominya kelas atas, saudara. Dia seorang perwira. Dan dia juga punya hamba. Yang masalah ini adalah hambanya. Artinya dia ini seorang yang terpandang, dia seorang yang sukses, seorang yang berhasil, saudara. Dan kemudian tentu saja rumahnya juga bukan rumah yang rongsokan. Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Satu-satunya yang bisa menjelaskan kalimat-kalimatnya itu adalah kerendahan hati. Kenapa, saudara? Karena seorang perwira, rumahnya bukan rumah yang tidak layak untuk didatangi. Seorang perwira pasti ekonominya baik dan kemudian rumahnya juga keadaannya baik. Tetapi dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Dan dikatakan setelah mendengar itu Yesus heran dan berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian atas imannya itu dia berkata, jadilah kepadamu seperti imanmu. Dan akhirnya hambanya itu sembuh. Nah, saudara, bukti dari iman yang kuat itu ternyata adalah kerendahan hati dari perwira ini. Nah, saudara, ini yang sudah banyak yang tidak dipahami oleh banyak orang Kristen. Seringkali, saudara, kita menganggap orang yang beriman kuat itu adalah orang yang hidupnya makin wah, hidupnya makin megah, hidupnya makin kelas atas. Lalu kemudian gaya hidupnya juga begitu. Apakah itu hamba Tuhan? Apakah itu anak Tuhan? Dengar, saudara, hari ini Yesus sendiri, menurut penilaian Yesus, bahwa iman yang besar itu adalah iman yang penuh kerendahan hati. Sedangkan, saudara, sekarang ini orang yang banyak dianggap orang beriman kuat itu hamba Tuhan yang beriman kuat, anak Tuhan yang beriman kuat itu adalah anak Tuhan yang malah dalam tanda kutip bisa dikatakan orang yang malah hidup dalam kesombongan. Terlalu banyak orang-orang yang dianggap orang beriman itu malah orang-orang yang sombong, saudara. Orang yang tinggi hati, orang yang menganggap dirinya itu kelas atas. Sedangkan sebenarnya orang yang beriman itu menurut penilaian Yesus adalah orang yang rendah hati, menganggap dirinya tidak layak, padahal dia sangat layak. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dia begitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat Yesus menilai dia sebagai orang yang beriman besar. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Adakah kita hidup dalam iman dan kerendahan hati? Karena bukti kita beriman besar adalah kerendahan hati kita. Tuhan,
Aku tidak layak, kata perwira itu, saudara, sekalipun sebenarnya dia penuh dengan kemewahan, dia penuh dengan kemegahan, tetapi dia begitu rendah hati. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita, saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang beriman besar. Dan bukti kita beriman besar menurut penilaian Yesus adalah kita hidup dalam kerendahan hati, bukan menurut penilaian orang lain, saudara. Seringkali kalau penilaian orang lain itu salah. Iman seringkali dihubungkan dengan berkat-berkat yang diterima. Iman seringkali dihubungkan dengan kemewahan hidup dan sebagainya. Tetapi menurut penilaian Yesus, iman yang besar itu adalah iman yang penuh dengan kerendahan hati, di mana kita menganggap bahwa semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Apa yang kuterima, apa yang kuperoleh hari ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau aku tidak hidup dalam kerendahan hati, maka dalam hitungan detik pun semuanya bisa lenyap kembali. Hiduplah dalam kerendahan hati. Buktikan saudara orang beriman dengan hidup dalam kerendahan hati, maka iman saudara itu akan mengerjakan mujizat yang besar di dalam hidup saudara. Ketika saudara hidup dalam iman yang terbukti melalui kerendahan hati saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kerendahan hati. Maka saudara akan lihat bahwa Tuhan mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya saudara, setelah dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Di sana ada tanda koma. Kalimatnya berikutnya adalah, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hal kedua yang begitu dahsyat dari perkataan perwira di Kapernaum ini, saudara, dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Apa ini, saudara? Dia begitu meyakini bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dia begitu meyakini bahwa firman Tuhan itu begitu berkuasa. Firman-Nya adalah firman yang hidup, firman-Nya adalah firman yang berkuasa, saudara. Itu yang diyakini oleh perwira ini. Karena dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya bahwa satu kata saja keluar dari mulut Yesus, itu akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan hambanya. Satu kata saja itu begitu berkuasa. Bahkan dengan satu kata saja yang lumpuh pun bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Dengan satu kata saja perkara besar, mujizat besar terjadi. Dengan satu kata saja masalah bisa diselesaikan. Itu yang diyakini, itu yang menjadi bukti dari iman perwira Kapernaum ini, saudara. Dia begitu mempercayai setiap patah kata firman Tuhan. Nah, ini yang seringkali sulit ditemukan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mempercayai sungguh-sungguh setiap kata firman Tuhan itu memiliki kuasa, karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan firman itu berkuasa. Setiap patah kata itu berkuasa, setiap patah kata itu dahsyat. Allah menjadikan langit dan bumi juga melalui kata-kata, melalui firman. Dan hari ini pun, saudara, kalau perwira Kapernaum itu pun percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa, maka saya dan saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, melalui satu patah kata firman Tuhan itu bisa selesai. Segala pergumulan berat, persoalan itu bisa diselesaikan melalui setiap patah kata firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa, saudara. Pertanyaannya hari ini,
Adakah saudara begitu yakin dan percaya seperti perwira di Kapernaum ini? Saudara begitu yakin dan percaya bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu mengandung kuasa yang besar? Setiap patah kata firman Tuhan itu mengandung mujizat yang besar? Saudara, mari kita pupuk iman kita kepada firman Tuhan yang berkuasa, supaya kita mengalami mujizat dan perkara besar. Imani firman Tuhan saudara, bahwa firman itu berkuasa. Hauslah akan firman Tuhan. Sebagai bukti saudara percaya bahwa firman itu berkuasa. Ada begitu banyak orang yang rindu mengalami perkara besar, sedangkan mereka tidak merindukan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupnya, sedangkan hidupnya sendiri tidak pernah diisi oleh firman Tuhan. Dia sendiri tidak haus, dia tidak rindu akan firman Tuhan. Dengar saudara, ketika firman Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan seseorang, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup orang ini, maka firman Tuhan itulah yang akan melakukan mujizat, perkara besar dalam kehidupan orang ini. Apakah saudara percaya firman Allah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha dan pekerjaan saudara? Apakah saudara rindu Allah mengerjakan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang besar di sana? Kalau saudara rindu, maka rindukanlah firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Percaya bahwa firman itu firman yang berkuasa. Kalau firman itu masuk dalam hidup saudara, firman itu menguasai hidup saudara, firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saudara, maka firman Tuhan itulah yang akan mengerjakan mujizat besar di dalam kehidupan saudara. Saat ini saudara, saya rindu saudara lihat ke dalam diri saudara. Apakah saudara benar-benar haus firman Tuhan? Saudara percaya firman itu berkuasa sehingga saudara menghauskannya? Biarlah mulai saat ini saudara terus menjadi pribadi yang rindu akan firman, haus akan firman, dan percaya bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa. Setiap patah kata firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Dan saudara, tujuan dibuatnya channel ini, renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa cari kalau pagi hari saudara mau renungan, saudara mau mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan sebelum saudara bekerja, silakan cari renungan penyejuk jiwa. Maka saudara akan diberkati juga setiap hari melalui firman Tuhan, sehingga pagi-pagi saudara bisa diisi oleh firman Tuhan, malam hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Bahkan untuk para wanita, saya membuat satu channel khusus buat para wanita yang judulnya adalah Wanita Hebat. Karena saya rindu, wanita seringkali dianggap sebagai kaum yang lebih lemah dari laki-laki. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah memakai perempuan itu dahsyat. Allah bisa memakai perempuan sekalipun dia dianggap sebagai manusia yang lebih lemah. Tetapi buktinya hari-hari ini, saudara, perempuan itu bisa malah melebihi potensinya, melebihi dari laki-laki. Nah, itu sebabnya saya rindu para wanita juga memiliki renungan pribadi khusus setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, supaya mereka menjadi wanita hebat. Artinya saudara, saya rindu supaya orang-orang Kristen diisi kehidupannya melalui firman Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam firman, dan kemudian mereka akhirnya mengalami perkara besar, mengalami mujizat, mengalami perkara-perkara yang ajaib ketika firman itu masuk dalam hidupnya dan mengerjakan mujizat yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, jadikan channel ini untuk menjadi channel renungan malam saudara setiap hari, konsisten saudara. Dan jadikan channel renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, untuk menjadi channel renungan saudara sebelum saudara bekerja setiap hari. Dan para wanita, jadikan channel Wanita Hebat untuk menjadi renungan saudara setiap hari juga saudara. Maka saudara akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, firman Tuhan semakin bertumbuh dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh firman yang bertumbuh dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang haus firman, jadilah pribadi yang bertumbuh dalam firman, jadilah pribadi yang percaya bahwa firman itu berkuasa.
Itu yang ada pada perwira di Kapernaum ini, saudara. Dia percaya bahkan setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Sehingga dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu pasti sembuh. Dahsyat, saudara. Itu yang membuat Yesus berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Karena dia begitu yakin setiap patah kata firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara. Apa yang ada pada perwira Kapernaum ini yang menggambarkan imannya yang besar, sehingga Yesus menilai imannya sebagai iman yang besar. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, adalah di ayat yang 9. Dia berkata begini, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat ini, saudara. Lalu kemudian ayat 10 Yesus berkata, setelah mendengar itu heranlah Yesus dan berkata, tidak pernah kujumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Di mana yang ketiga yang didengar oleh Yesus adalah bahwa perwira di Kapernaum itu menegaskan tentang otoritas. Di mana dia berkata, aku ini bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Kalau kepada prajurit itu aku berkata pergi, maka dia pergi, dan kemudian aku berkata datang, maka ia datang. Dan aku juga punya hamba-hamba. Ketika aku berkata kepada hamba itu kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Artinya apa yang dijelaskan oleh perwira di Kapernaum ini adalah tentang otoritas. Bahwa dia berkata, aku saja punya otoritas. Dan kalau aku menggunakan otoritas itu dan aku berkata kepada hambaku pergi, maka dia pergi. Kalau aku berkata dia datang, maka dia datang. Kepada hambaku yang lain, kerjakan ini, maka dia mengerjakannya. Artinya perwira ini mengatakan, aku saja punya otoritas dan semua yang ada di bawah otoritasku tunduk kepadaku. Itu kira-kira yang mau dia jelaskan. Lalu kemudian melalui penjelasan itu, sebenarnya dia mau berkata, engkau punya otoritas tertinggi, apa yang tidak akan taat kepadamu. Kalau aku saja seorang perwira, aku gunakan otoritasku, maka semua bisa terjadi sesuai dengan otoritasku. Lalu kemudian sebenarnya melalui itu dia mau menegaskan kepada Yesus bahwa engkau punya otoritas tertinggi, tidak ada yang melebihi engkau. Maka apapun akan tunduk kepadamu. Itu kira-kira yang mau dijelaskan oleh perwira di Kapernaum itu. Dan kemudian Yesus menegaskan iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Yaitu iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas. Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup. Tuhan ajaib. Kalau dia berkata sembuh, maka hambaku pasti akan sembuh karena dia berotoritas. Itu yang diyakini oleh perwira di Kapernaum ini, saudara. Dan kemudian akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel, yaitu iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Allah berkuasa, Allah berotoritas. Saat ini, saudara, percayakah saudara bahwa Allah sanggup? Banyak orang gampang berkata, ya, aku percaya bahwa Allah sanggup. Tetapi dari buktinya, tindakan kehidupannya, dia tidak begitu percaya bahwa Allah sanggup dan Allah berkuasa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah kita sanggup, Allah kita ajaib, Allah kita berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Percayalah bahwa dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memulihkan hidup saudara, memulihkan keluarga saudara, memulihkan ekonomi saudara. Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup. Percayalah, maka kita akan mengalami perkara yang besar. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, di mana kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, di mana di sini kita bisa melihat ada seorang perwira yang punya masalah, yaitu perwira Kapernaum. Di mana masalahnya adalah bahwa ada prajuritnya, ada hambanya yang sedang mengalami sakit parah. Dia lumpuh dan terbaring begitu menderita.
Lalu kemudian atas masalah itu dia datang kepada Yesus mengadu. Itulah bukti imannya. Dia pergi kepada Yesus untuk mengadu. Hari ini pun sebagai bukti iman saudara, jadikan Yesus tempat saudara mengadu atas segala masalah dan persoalan saudara. Lalu kemudian kita bisa melihat ketika dia mengadu kepada Tuhan, akhirnya hamba perwira ini disembuhkan. Dan alasan hamba perwira ini disembuhkan selain dia datang kepada Yesus mengadu, yang kedua adalah karena dia beriman. Karena ayat 13 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Jadi alasan kesembuhan hambanya itu adalah karena dia percaya. Nah, lalu kemudian kita juga sudah belajar apa bukti bahwa perwira ini percaya. Kita bisa melihat saudara di ayat 10 di mana Yesus menilai imannya sebagai iman yang paling besar. Bahkan tidak pernah Yesus jumpai di antara orang Israel. Karena imannya besar sehingga mujizat terjadi. Karena imannya besar sehingga hambanya itu disembuhkan. Nah, pertanyaannya kita sudah belajar juga, apa yang membuat Yesus berkata bahwa iman perwira ini iman yang besar? Kita sudah melihat itu terlihat dari kata-katanya, di mana kata-katanya itu menggambarkan imannya yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, kata-katanya itu menggambarkan bahwa imannya itu meyakini setiap patah kata firman Tuhan sebagai firman yang berkuasa. Dan yang ketiga, dia menggambarkan imannya itu melalui keyakinan akan otoritas bahwa Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Nah saudara, saat ini saya rindu saudara menerapkan firman Tuhan supaya saudara mengalami mujizat. Hiduplah dalam iman dan buktikan iman saudara itu melalui kerendahan hati. Buktikan iman saudara melalui keyakinan akan setiap patah kata firman Tuhan bahwa firman itu berkuasa. Dan buktikan iman saudara melalui keyakinan bahwa Tuhanlah yang punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Ambil sikap berdoa saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana supaya kami mengalami mujizat, kami harus hidup dalam iman. Dan kami juga sudah belajar bagaimana kami hidup dalam iman, bahwa kami harus hidup dalam kerendahan hati. Kami harus percaya setiap patah kata firman Tuhan bahwa firman-Mu berkuasa. Kami harus percaya bahwa Engkau Allah yang punya otoritas tertinggi. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu ini, ajar mereka sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan ajar mereka membuktikan imannya sama seperti perwira ini. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjalani hari-hari mereka dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidup mereka, berkati segala kerinduan mereka, pergumulan mereka. Biarlah Allah melakukan mujizat dan mewujudkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap anak-anak-Mu ini menjadi pribadi-pribadi yang punya iman yang tangguh. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan saat ini tiba waktunya hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Sebentar lagi hamba akan mendoakan segala pergumulan mereka. Biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati kami ketika kami berdoa bersama, sepakat bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu.
Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini
kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan.
Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan.
sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka
untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.